Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita terus dilimpahkan kepada kita. Kembali bertemu dengan kami untuk membahas ritme atau keindahan bunyi di tiap-tiap akhir ayat di dalam surat yang ada di dalam Al-Quran. Saya doakan semoga Bapak Ibu jamaah semuanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, surat yang akan kita bahas adalah surat Al-Humazah. Baik, saya akan bacakan bunyi dari surat Al-Humazah dari ayat yang pertama sampai nanti ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Itulah bunyi surat Al-Humazah yang terdiri. Baiklah, setelah tadi saya membacakan satu surat Al-Humazah yang terdiri dari 9 ayat, maka kali ini kita akan coba perhatikan di dalam satu surat ini, di tiap-tiap akhir ayatnya ada keserasian bunyi. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Coba kita perhatikan ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Ayat yang keempat, kalla la yunbadanna fil hutamah. Ayat yang kelima, wa ma adraka mal hutamah. Ayat yang keenam, narullahil muqadah. Ayat yang ketujuh, allati tattali'u 'alal af'idah. Ayat yang ke-8, innaha 'alaihim mu'sadah. Dan yang terakhir ayat yang ke-9, fi 'amadim mumaddadah. Jadi kalau kita perhatikan di tiap-tiap akhir ayat yang ada di dalam surat Al-Humazah ini selalu berakhiran ha. Meskipun huruf ha-nya itu atau bunyi ha itu ada yang
tak marbutoh lalu berhenti menjadi ha. Ada juga yang memang huruf ha asli, huruf ha. Seperti di ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Kata lumazah itu diakhiri tak marbutoh. Ketika berhenti maka dia berbunyi ha, lumazah. Sedangkan ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa'addadah. Ha yang bunyi terakhir ayat yang kedua itu huruf ha, bukan tak marbutoh. Tetapi baik ayat yang pertama maupun ayat yang kedua, ketika dibaca berhenti atau wakaf, maka dua-duanya berbunyi ha. Lumazah ayat yang pertama, wa'addadah ayat yang kedua. Begitu pula ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Akhladah diakhiri huruf ha, bukan tak marbutoh. Seperti ayat yang kedua diakhiri huruf ha. Berbeda dengan ayat yang pertama tadi diakhiri tak marbutoh. Ya. Nah, ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil hutomah. Al-hutomah diakhiri tak marbutoh. Tetapi ketika berhenti jadi ha. Jadi bunyinya sama antara ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitu pula ayat-ayat berikutnya itu diakhiri tak marbutoh. Ya. Ayat yang kelima misalnya, wa ma adraka mal hutomah, tak marbutoh. Ayat yang keenam, narullahil muqadah, tak marbutoh lagi, al-muqadah. Ayat yang ketujuh, allati tattali'u 'alal afidah, tak marbutoh, afidah, al-afidah. Ayat yang ke-8, innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah tak marbutoh. Fi 'amadim mumaddadah. Kata mumaddadah di akhir ayat yang ke-9 pun diakhiri tak marbutoh. Jadi dari ke-9 ayat ini ada 7 ayat diakhiri tak marbutoh. Ayat 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan ayat yang kedua dan ketiga diakhiri huruf ha. Tetapi meskipun akhiran berbeda huruf, ada yang tak marbutoh, ada yang ha, ketika dibaca berhenti atau wakaf, maka sama-sama bunyinya ha. Itulah keindahan dan keserasian bunyi yang ada di dalam surat Al-Humazah ini. Tentu ini bukan hal yang kebetulan atau tidak sengaja, tapi sudah dirancang, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tiap-tiap akhir ayatnya kita mendapati keserasian dan keindahan. Tentu kita mengetahui bahwa itu serasi kalau kita kaji, kita bahas atau kita pelajari. Nah, berikutnya kita akan memahami kandungan dari surat Al-Humazah ini supaya tidak hanya kekaguman kita berhenti pada keindahan bunyi atau keserasian bunyi di akhir-akhir ayatnya, tetapi juga kita bisa mengaguminya lewat kedalaman makna dan pesan yang disampaikan oleh Allah lewat surat Al-Humazah ini. Setelah kita mengkaji keserasian bunyi dari
akhir-akhir ayat yang ada di dalam surat Al-Humazah ini, sekarang kita coba memahami makna baik kata maupun kalimat yang ada di dalam surat Al-Humazah ini. Yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Artinya celaka. Wailun itu celaka. Likulli humazatil lumazah. Bagi setiap pengumpat. Humazah itu artinya pengumpat. Lumazah artinya pencela. Allah kecam di ayat yang pertama ini terhadap orang yang suka mengumpat dan mencela. Dengan kata wailun, celaka. Artinya orang yang suka mengumpat dan mencela, nanti dia akan mendapat azab dari Allah. Bahkan salah satu neraka itu ada namanya neraka wail. Yang mana kata wail itu berarti selain ungkapan bahwa yang mengumpat dan mencela itu akan dapat azab, azabnya nanti akan Allah berikan terkhusus nanti di neraka di akhir kelak. Nah, apa beda antara humazah dan lumazah? Humazah, pengumpat, itu artinya orang yang suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Asal katanya dari hamaza, yang artinya mengumpat atau menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan lumazah itu yang suka mencela. Asal kata dari lamaza, itu artinya mencela. Kalau mengumpat, orangnya tidak ada, dia omongin. Tetapi kalau mencela, orangnya ada, tetapi dia cela, dia ledek, dia ejek. Karena yang mencela itu merasa lebih baik, lebih hebat, maka dia cela orang lain. Itulah perbedaan antara humazah dan lumazah. Dua-duanya, baik yang mengumpat maupun yang mencela, Allah kecam dengan wailun atau celaka. Kemudian dia yang kedua, alladzi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta. Alladzi yang jama'a mengumpulkan malan, harta, wa addadah, dan menghitung-hitungnya. Jadi ketika dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya, sehingga harta yang dia kumpulin itu dan dia hitung bertumpuk-tumpuk banyak, dia jadi orang kaya. Orang lain yang tidak sekaya dengan dirinya, dia cela bahwa orang lain itu miskin, susah dibanding dirinya yang sudah menjadi orang kaya karena mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi karena dia bisa ngumpulin harta sehingga bertumpuk-tumpuk hartanya, dia hitung-hitung, itulah yang membuat dia mengumpat dan mencela orang lain karena tidak sehebat dirinya, terkhusus dalam mengumpulkan harta. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ya, yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira, yahsabu annama lahu, sesungguhnya atau bahwasannya hartanya, harta yang dia kumpulkan, akhladah, akan
mengekalkannya, membuat dia kekal. Jadi dia kira dengan mengumpulkan harta, dia hitung-hitung karena tambah banyak. Dia kira harta yang dia kumpulkan itu dan dia hitung-hitung akan membuat dia kekal. Akan membuat dia itu tetap terus hidup dan tidak mati-mati. Dia kira dengan hartanya dia akan hidup selamanya. Maka perkiraan dia seperti itu Allah bantah di ayat berikutnya, ayat yang keempat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, sekali-kali tidak. Artinya gak bakalan harta yang dia kumpulkan, dia hitung-hitung, bakal membuat dia jadi kekal, hidup selamanya. Akan membuat dia tetap terus enak, hidup nyaman di dunia dengan gelimang hartanya. Tidak, kata Allah. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Niscaya dia benar-benar akan dilemparkan. La yumbadanna. Kemana akan dilemparkan? Fil hutamah. Ke dalam neraka hutamah. Nah, mungkin agak jarang kita mendengar apa itu neraka hutamah. Nah, untuk mengetahuinya Allah jelaskan di ayat berikutnya. Ayat yang kelima. Narullahil muqadah. Neraka hutamah itu adalah narullah, api Allah, maksudnya api neraka Allah. Al-muqadah, yang dinyalakan. Nyala api neraka hutamah itu gak bakalan padam. Artinya akan terus menerus menyala hidup. Nah, disitulah pengumpat dan pencela tadi akan dimasukkan ke dalam neraka. Namanya neraka hutamah. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-6, allati tattali'u 'alal af'idah. Yang allati tattali'u, yang sampai neraka, api neraka tadi, allati tattali'u, yang sampai alal afidah, sampai ke hati-hati. Ya. Jadi nyala api dari neraka hutamah tadi akan sampai ke dalam hati. Saking luasnya cakupan neraka, api neraka itu bahkan sampai ke dalam hati, akan menghanguskan seluruh anggota tubuh dari orang yang dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Ya, allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihi mu'sadah. Tadi ayat yang ke-7, sekarang ayat yang ke-8. Innaha 'alaihi mu'sadah. Sesungguhnya dia itu api neraka. 'Alaihi mu'sadah. Atas mereka ditutup rapat. Kalau diartikan secara kalimat, sesungguhnya dia ditutup rapat atas mereka. Artinya api neraka yang ada di neraka hutamah itu ditutup rapat. Artinya nyalanya itu tidak pergi kemana-mana. Ditutup rapat, terus menyala di situ, menghanguskan mereka yang ada di dalam neraka hutamah itu. Fi amadim mumaddadah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-9. Mereka yang masuk ke dalam neraka hutamah dan dibakar itu fi amadin, diikat di tiang mumaddadah, yang dipanjangkan. Jadi sudah mereka dibakar di dalam neraka juga diikat. Artinya
mereka nggak bakalan bisa lolos, bisa lari dari neraka. Gimana mereka bisa lolos sedangkan mereka terikat di tiang yang dipanjangkan tadi, dan saat mereka diikat itu juga mereka dibakar di dalam neraka. Begitulah ancaman Allah kepada pengumpat dan pencela. Nah, surat ini memang Allah turunkan itu terkait dengan kaum musyrik atau orang-orang musyrik di zaman Nabi dulu yang suka mengumpat, mencela, menghina pemeluk-pemeluk agama Islam yang mengikuti Nabi Muhammad. Bahwa yang mau masuk Islam itu hanya orang-orang miskin, orang-orang bodoh, dan lain sebagainya. Maka turun ayat ini mengecam orang-orang musyrik yang mengumpat dan mencela kaum muslimin. Nah, kalau kita mau kaji lebih jauh dan lebih mendalam tentang surat Al-Humazah ini, apa hubungannya antara keindahan bunyi di tiap-tiap akhir ayatnya atau keserasian bunyi di akhir-akhir ayatnya dengan redaksi kata atau kalimat yang ada di dalam surat ini? Nah, setelah kita mengkaji makna yang ada di dalam surat Al-Humazah ini antara satu ayat dengan ayat yang lain, kalau kita mau pahami lebih jauh bahwa konteks surat itu memang di zaman Nabi, bahwa banyak yang suka mengumpat dan mencela. Tetapi dalam konteks kita sekarang pun perilaku-perilaku seperti itu sering terjadi gitu, bahwa karena merasa diri lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, karena punya jabatan, kedudukan, sehingga kecenderungan untuk mengumpat, mencela, merendahkan, menghina yang lain itu banyak terjadi. Maka kalau kita sudah mengkaji surat Al-Humazah ini, seharusnya kita takut. Jangan mudah-mudah bagi kita untuk mengumpat, mencela, menjelekkan, menghina orang lain. Apalagi dengan istilah-istilah yang merendahkan. Kelompok-kelompok lain yang gak sepaham dengan kita, yang gak sekelompok dengan kita. Dan itu terjadi dalam konteks kita sekarang ini. Nah, oleh karenanya dengan kita mengkaji surat Al-Humazah ini, mudah-mudahan saling mengumpat, saling mencela, menjelekkan satu sama lain di antara kita berhenti. Karena apa? Karena kita sadar bahwa ada ancaman dari Allah. Wailun, kata Allah. Bukan cuma untuk orang-orang musyrik yang mencela kaum muslim, tapi bagi yang notabene-nya sesama kita muslim, tidak boleh saling mengumpat, mencela, menjatuhkan, atau menjelek-jelekkan yang lain. Slogan yang sering kita ungkapkan, berdamai itu lebih indah. Jangan berhenti sampai di slogan, tapi juga dipraktekkan. Terkhusus kita sesama muslim untuk saling mendukung satu sama lain. Kalaupun ada yang salah dari saudara kita, kita perbaiki, tentu dengan cara-cara yang baik, yang sopan, sehingga tidak menimbulkan sakit hati dari pihak lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang suka mengumpat dan mencela dengan kita sudah memahami surat Al-Humazah ini. Karena ancaman dari Allah adalah wailun atau celaka. Nah, kalau kita mau kaji lebih lanjut, lebih mendalam atau lebih detail, kenapa Allah begitu indah menyusun tiap-tiap akhir ayat yang ada di dalam surat Al-Humazah ini, sehingga bunyinya begitu serasi? Tentu bukan ini
suatu kebetulan. Tetapi sudah Allah atur peletakan kata. Baik di ujung ayat maupun antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang pertama, misalnya di ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Seharusnya ayat yang pertama ini secara kalimat masih bersambung dengan ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Kenapa saya katakan harusnya bersambung? Karena dimulai ayat yang kedua dengan kata alladzi. Yang mana kata alladzi isim mausul yang berfungsi sebagai penjelas dari kata yang ada di ayat yang pertama. Siapa itu humazah, lumazah? Pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi ayat yang kedua ini disambung dengan alladzi seharusnya masih menjadi bagian dari ayat yang pertama. Tetapi supaya ayat yang pertama dengan ayat yang kedua bunyinya sama, maka diputus atau dipotong. Meskipun ada juga yang akhirnya menyambungkan bacaannya karena pertimbangan kalimat atau tata bahasa. Misalnya wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa'addadah. Nah, jadi bisa disambung kalau pertimbangan kalimat bahwa antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu masih satu kalimat. Tetapi kalau pertimbangan bunyi, maka dibaca satu ayat berhenti supaya keserasian bunyinya itu terdengar atau kita dapati keserasiannya. Nah, begitu juga di ayat yang lain, di ayat yang kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah. Nah, begitu pula kalau kita perhatikan antara ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayat yang ke-6 bunyinya narullahil muqadah. Ayat yang ke-7 allati tattali'u 'alal afidah. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ini secara kalimat itu juga cuma satu. Kenapa? Karena ayat yang ke-7 diawali dengan kata allati. Isim mausul juga seperti ayat yang kedua. Yang mana isim mausul kata allati ini masih menjadi penjelas dari kata yang ada di ayat yang ke-6. Nah, kata allati ini menjelaskan kata neraka tadi atau api, narullahil muqadah. Api Allah atau api neraka Allah yang dinyalakan. Nyalanya seperti apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Yang sampai ke hati-hati. Jadi ayat yang ke-7 ini masih menjadi bagian dari ayat yang ke-6. Sehingga bisa disambung bacanya kalau pertimbangan kalimat. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Nah, tetapi kalau kita pertimbangan bunyi maka kita berhenti. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah.
Kemudian ayat yang ke-8, innaha alaihim mu'sodah. Kalau kita lihat secara kalimat, maka kata mu'sodah atau mu'sodatun itu seharusnya sesudah kata innaha. Innaha mu'sodatun alaihim. Kenapa? Karena kata mu'sodatun ini menjadi khobar inna. Biasanya antara khobar inna dengan isimnya itu berdekatan. Sedangkan alaihim, gabungan antara jar dan majrur, itu merupakan keterangan tambahan. Jadi seharusnya kalimatnya begini, ayat yang ke-8. Innaha mu'sodatun alaihim. Tetapi kenapa kata mu'sodah ditaruh di belakang? Atau diletakkan di belakang? Innaha alaihim mu'sodah. Biar atau supaya bunyi tiap-tiap akhir ayatnya, baik dari ayat yang pertama sampai ke-9 sama. Jadi itulah bukti bahwa tidak kebetulan. Sudah dirancang, sudah diatur oleh Allah peletakan kata supaya bunyinya bagus. Dan yang terakhir, ayat yang ke-9, fi amadim mumaddadah. Sebenarnya ayat yang terakhir ini, satu ayat, itu belum jadi kalimat. Masih sambungan ayat yang ke-8. Kenapa belum kalimat? Karena belum ada pokok kalimat. Nggak ada mubtada khobar. Itu hanya jar majrur. Fi amadin mumaddadah. Fi-nya huruf jar, amadin isim majrur, mumaddadah na'at. Jadi belum ada pokok kalimat. Sehingga satu ayat ini sebenarnya belum jadi kalimat. Harusnya menjadi bagian dari ayat yang ke-8. Innaha alaihim mu'sodatun fi amadim mumaddadah. Nah, kalau pertimbangan bunyi, kalau pertimbangan kalimat, maka dibaca sekali. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Karena itu hanya satu kalimat. Tetapi kalau pertimbangan bunyi, lagi-lagi dari ayat pertama sampai ke-9 itu dibaca terpisah. Supaya kita mendapatkan atau merasakan keindahan dari keserasian bunyinya. Nah, begitulah kajian kita tentang surat Al-Humazah ini. Baik dari keserasian bunyi, keindahan bunyi di tiap-tiap akhir ayatnya, maupun dari segi kandungan maknanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita semakin cinta kepada Al-Quran. Untuk kita baca, untuk kita kaji maknanya, supaya menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.